Saya tinggal di Masih muda. Jakarta mungkin kurang lebih 4 tahun. Sekolah ya? Iya, buat SMA. Buat Wih. SMA. Wih guys, bisa berbahasa Indonesia guys. Orang Malaysia yang tinggal di Indonesia, apakah mampu ya orang Malaysia ini berbahasa Indonesia? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, kali ini kita akan teruskan lagi membuat bakalan video reaction mengenai tentang orang Malaysia yang pernah tinggal di Indonesia. Di manakah lokasi dan juga tempat yang mana orang Malaysia ini pernah tinggal di Indonesia? Kita akan sama-sama lanjutkan di dalam video pada kali ini dengan judulnya Kangen Abang Somai, pengalaman orang Malaysia tinggal di Indonesia, part yang pertama ya guys. Dan ini merupakan dari channel Seligo. Jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Seperti apakah ya ceritanya mengenai tentang orang Malaysia yang tinggal di Indonesia? Apakah mampu ya orang Malaysia ini berbahasa Indonesia? Tanpa berbahasa basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yuk guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2 dan 3 guys. My life di Jakarta itu kayak I think it was really fun. I didn't feel like, I was in a different place. Wow. Hey everyone, Keren. welcome back to my channel, saya Your Favorite Indo Girl. Hari ini aku kedatangan bintang tamu spesial, temen yang namanya Aiman. Dia ini asalnya dari Malaysia, seorang Melayu, tapi spesialnya dia pernah juga tinggal di Indonesia guys. Halo, nama saya Aiman. Umur saya 24 and saya tinggal di Jakarta mungkin kurang lebih 4 tahun. Sekolah ya? Iya, buat SMA. Buat SMA. Wih guys, bisa berbahasa Indonesia guys, bisa berbahasa Indonesia orang Malaysia ini guys. Kita kenapa ngomongnya kayak gini guys, gara-gara biasanya kita ngobrol pakai bahasa Inggris pas di Malaysia, tapi karena sebenarnya temen aku ini bisa bahasa Indonesia, jadi kita mau nyoba buat kalian video ini pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau ada bahasa Inggris dikit-dikit mohon dimaklumin ya guys. Oke, siap. Oke, gue lu aja gimana ya? Ya, nggak apa-apa. Gue lu nggak apa-apa. Oh my god, it's so strange. I never really so funny. Okay, anyway, but your bahasa is so good. Bagus banget menurutku. Iya, bagus banget ya bahasa Indonesia orang Malaysia ini ya guys ya. Kita dapat mendengar pertuturan kata dalam menggunakan bahasa Indonesia. Mantap guys. Oke, switch back. Tadi udah perkenalan diri, terus tinggalnya dulu di Jakarta ya? Di Jaksel. Jaksel, sama di Jaksel. Banget, anak Jaksel. Terus dulu sekolahnya di international school ya? Jadi sekolahnya satu di Jaksel for SMP, and then abis SMP sekolahnya di Bintaro di British International School. Pindah dari Jaksel ke Bintaro, but both international school. Berarti sekolah internasional. Bahasa Inggris kecuali kalau keluar dari sekolah. Yeah. So in our school kita harus ambil kayak second language. So I chose Indonesian just because bahasanya mirip kan. Iya, bahasanya mirip. Biar nilainya bagus ya. Iya. Lebih gampang ambil bahasa yang mirip kan. Iya. Yang lain emang ada pilihan lain? There's ada French, Spanish, Mandarin. But you chose bahasa Indonesia. Easier. Smart. Terus dapat grade bagus. Bagus juga sih, tapi it could be better. I see. Dulu gimana komunikasinya sama teman-teman di Indonesia? In English atau gimana? Kalau nggak salah itu depends on the people. Tergantung. Di sekolah itu kayak more than half itu international students, and then some of them are Indonesian. Locals. Jadi kalau sama yang Indonesian, oftentimes kayak ngomong bahasa Indonesia. Wow. Juga, gimana ya? Orang-orang yang bukan dari Indonesia juga bisa ngomong bahasa Indonesia kalau tinggal di Indonesia. Even the international students dia juga bisa bahasa Indonesia. Iya. Belajarnya gimana? Because di sini di Indonesia itu what I like about Indonesia is that orangnya
very, what's the word? I don't know the word in Indonesian, but patriotic. Patriotic. Oh, ya patriotic. You just Patriotic. I don't know that. But yeah, dia kalau orang ngomong bahasa Inggris, dia reply-nya bahasa Indonesia juga. Oh, No matter what, you'll have to learn. Ya, So- benar sih. Benar-benar banget. So, nggak ada choice, tapi harus belajar bahasa Inggris saya. Belajar bahasa Indonesia. Terus, Bahasa Indonesia itu nggak begitu apa ya? It's not that hard to learn. nggak begitu susah. Iya. Gue dulu ada temannya orang Philippines. Dia dulu tinggal di Malaysia. Oke. Mungkin ya. Nggak tahu sih. Tapi after that, dia datang ke Indonesia for 5 years or 4 years. Jadi dia udah bisa ngomong bahasa Indonesia. Dia udah bisa kayak ngomong full in Indonesian. Wah. Like, kalau ke resto sederhana gitu, dia bisa pesen makanan gitu kan. Jadi I felt like, wow, gimana ya? Bagus banget. The patriotism of Indonesians itu makes people learn the language, you know? Iya. Mau nggak mau lu orang luar wajib gitu. Ayo lu ikutin bahasa kita. Wajib, Seperti ini doang guys. Di sini. Gitu. Tapi dulu pas awal datang ya, kan di Malaysia kayaknya udah bisa bahasa Melayu. Terus ke Indonesia kepake nggak? Maksudnya miripnya tuh gimana pas awal datang? Atau Ya, awal-awal tuh. menurutmu lumayan beda menurut lu? Bahasanya apa gimana? Bahasanya? First year I was here, itu bahasanya it takes some getting used to, you know. Menyesuaikan diri. Iya, ngerti. There's a couple kayak difference. There's a lot of funny differences, but I don't know if you can discuss that here. Tapi kayak some basic differences itu kayak so carrot bahasa Indonesianya wortel. Oh, Carrot. carrot. Oh. Yeah, wortel. Di bahasa Malaysia, it is lobak. Lobak. Lobak Yeah. is another Yeah, different lobak. veggie. right? That's what I'm saying. Oh, aku baru tahu. Gue baru tahu. Yeah. Aduh, kebiasaan aku gue. Yeah. Tapi nggak ramai juga sih yang call carrot lobak in Malaysia. We just call carrot. Carrot, But ya. nggak beda banget sih, tapi nggak begitu apa ya shock. kesan gitu. Iya. Oh, I see. Soalnya kalau gue agak shock dulu pas datang. Soalnya orang kan banyak yang bilang mirip. Kayak, oh iya di Malaysia mirip lah sama di Indonesia. Udah pakai aja bahasa Indonesia. Tapi nyatanya pas di sana kayak bahasanya lebih kayak rojak gitu. Rojak. Iya. Like you said, it's rojak itu. Iya. You know, Chinese, Mandarin, Hokkien, Tamil, and semuanya ngomongnya just Campur. put it all together. Iya. Unik sih. Unik sih, tapi gimana ya, orang luar itu kalau datang ke Malaysia, especially like orang Indonesia or orang Brunei gitu, they get confused. Iya. Mau pakai Inggris nggak semuanya bisa, mau pakai bahasa Melayu masih mix. Tapi tapi that's what makes it Malaysia, I think. Yeah. That's what Malaysia, the rujakness. Yeah, rujakness. Where's your hometown di KL? Somewhere near the suburbs. I don't know if you know Bangi. Bangi. I know lah. Yeah. Ada dekat KTM. Yeah. Yeah. It was close. Oke. Masih lumayan kota lah. Kalau dulu dibandingin sama di Jaksel? Di Jaksel tuh kayaknya I don't remember as much. Tapi kayak Jaksel tuh nggak begitu kota, tapi udah somewhat kota. Ya guys. Kalau lu datang sekarang, menurut gue beda banget sih. Jaksel cakep banget menurut gue ya. Tapi Jakselnya macetnya, gila sih. Wah. Ya itu nggak usah ditanya sih. Bukan sampai sekarang. Number one thing. Tapi sekarang kita udah ada MRT. Orang tua aku ke Indonesia, I think, before COVID, 2019. So they told me Jakarta itu udah lain banget. Udah lain banget. MRT, and then like the macetnya nggak begitu gila kayak when we were there. Masa? Sekarang kayaknya macet nih. Anyway, berarti mirip ya kesimpulannya. Masih rada-rada mirip. So, secara kehidupan nggak gimana harus getting used to gitu? Shock? Atau malah ada sesuatu yang ngerasa beda banget? Atau bikin shock gitu? My life di Jakarta itu kayak, I think it was really fun. I was young juga sih. Sangat menyenangkan. Of course. Waktu itu aku umur, I think, 15 until I was 18.
18. 18-ish. Oh, masih muda, I didn't guys. feel Ya. like orang luar gitu. Hmm. You know, I lived there as if I was part of Part- like the community. Iya. Wow. That's nice. I think it was because the area yang very close knit, Diverse. like close knit. I don't know what. Close I don't knit. even know the Indonesian word for it. Iya, close knit. Kayak aku juga bingung sih bahasa Indonesianya. Apa maksudnya, guys? Lumayan akrab gitu lah. Oh, Iya, lumayan iya. akrab. Lumayan akrab gitu. Jadi kayak my neighbors itu like baik banget gitu kan. Jadi I didn't feel like I was in a different place. I see. That's nice to hear. Wow. Ikutan seneng gitu kayak, foreigner ngerasa ke-welcome. Tapi Iya. that's good. Dan kalau perbedaan yang paling signifikan ada nggak? Pasti ada dong, masa nggak ada? Kayak di antara Indonesia sama Malaysia. Perbedaan yang paling gede itu ya makanannya. Oh, makanannya, Makanan. guys. Benar. Di Jakarta itu kemana aja pasti ada kayak orang dorong gerobak gitu kan. Gerobak gitu. Iya. Wah, that's my Abang-abang. favorite. Kesukaan. Gado-gado, bubur. Well, Oh. I still remember ya, first time di Indonesia, aku sama supir aku ke mau sholat Jumat. While we were walking itu ada dorong Abang gerobak. Uh-uh. Iya. Tapi gerobak apa ya? Gerobak. Oh, siumai. Somai. Iya, yang itu habis itu waktu itu belum waktu sholat kan. Jadi aku nanya si supir itu kan, ini Oke. apa nih? Saya nggak pernah lihat ya. Makan, nggak pernah lihat. Makan dumpling sama kuah kacang. Kacang. Wow. Iya, kayak kok makannya gitu enak ya? Dia bilang, gampang ini. Saya belikan, and then coba. And then I was like, okay. When I tried my life itu changed. Enak. Pakai Berubah. kacang manisnya, pakai sambalnya. Oh, aduh. Batagor juga. Iya, batagor juga. Nggak bisa ketemu di mana-mana. Iya, di Malaysia itu kalau makanan kayak Chinese food, cuman Chinese Malay food lah. Jadi ada juga sih yang kayak fusion. Peranakan biasanya babanyonya gitu. Nggak yang kayak you can find it easily just like that gitu. Di kantin sekolah ada nggak? Kantin sekolah itu beda banget sama kalau di Malaysia. Since dia kan sekolah internasional. Jadi makanan di kantin sekolah itu kayak diverse. Jadi nggak di selalu kantin sekolah. makanan Indonesia gitu. It depends on the day. Ada very western. And there's still rice gitu buat orang Indonesia atau orang yang suka makan nasi kan. Makanannya nggak begitu, menurut aku nggak begitu enak. We would go out, my best memory, waktu kita main bola, like in the field, in the school. Lapangan. Iya, di lapangan. Habis main bola, langsung keluar, right next to the school, ada resto sederhana. Oh, Padang. Iya, makanan Padang, wah enak banget. Habis Masakan main bola, Padang. peringatan kan. Teh botol, nasi Padang, amazing. Nice. Memori indah ya. Iya, wah. Di Malaysia bisa sih ketemu makanan Padang tapi dikit banget. Us as a family, we love makanan Padang ya. Di Malaysia, di KL, there is satu resto sederhana, it's like downtown KL sort of. Enak juga sih itu kalau mau reminisce The memory. kan. Yeah. Kesukaan makan masakan Padang. Wah, enak banget itu. Yang paling beda, I feel like in Indonesia. Kalau di Malaysia kan orang Melayu cuman namanya kayak Muslim gitu kan. Oke. Orang Cina kayak namanya. Oke, ada part yang kedua nanti ya guys. Alright, mantap sekali. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel yaitu Sally Gold ya guys. Mereka berinteraksi dalam alam maya ya guys ya, kelewatan dalam online kayak gitu. Dan mereka wow, sangat-sangat keren lah guys ya. Orang Malaysia yang bernama Saudara Aiman, berasal dari Malaysia ya, yang tinggal di Banggi ya. Jadi dia menceritakan pengalaman beliau ketika tinggal di Indonesia adalah karena bersekolah guys ya, berkuliah di Indonesia, dan beliau mengambil pelajaran yaitu pendidikan bahasa Indonesia. Yang buatkan saya rasa sangat-sangat kaget adalah bagaimana dia menuturkan kata dalam membicarakan bahasa Indonesia guys. Wah, kayaknya seperti orang Indonesia banget. Orang Malaysia
Indonesia banget. Jiwanya tuh udah kayaknya sangat-sangat sesuai ketika berada di Indonesia. Banyak memori, banyak kenangan ketika beliau berada di Indonesia, lebih kurang dalam tempoh 4 ataupun 5 tahun lah ya, begitu. Jadi dia menceritakan tentang bagaimana berteman dengan orang Indonesia, ya, dan juga bermain dengan bermain di lapangan kayak gitu juga. Dan lepas itu dia merasa makanan di Indonesia itu lebih gede, ya, apabila kalau kita lihat di negara Malaysia. Ya, kalau di negara Malaysia tuh kayaknya dia kalau Chinese ataupun makanan-makanan Chinese begitu, ya begitulah, tidak ada campuran-campuran begitu. Tapi kalau di Indonesia, orang Malaysia sendiri mengatakan, wah begitu senang sekali ya ketika tinggal di Indonesia. Kayaknya seperti anak Jaksel, begitu. Oke guys, jadi apapun ini adalah sebagai salah satu penceritaan dan juga berbagi pengalaman ketika berada di Indonesia, belajar bahasa Indonesia di Indonesia. Memang sangat senang sekali saya melihat pun dia menceritakan tentang pengalamannya itu sangat senang sekali ya bersama dengan Seligo ya, admin di dalam channel ini. Jadi ini membuatkan kita sangat-sangat banyak mendapatkan edukasi dan juga manfaat kepada kita semua, bahwa orang Malaysia ini juga guys ya sangat-sangat betah dan sangat-sangat merindui ya momen-momen dan juga kenangan ketika tinggal di Indonesia. Jadi semoga selepas ini mungkin ada lagi rencana dan sebagainya untuk datang lagi, berkunjung lagi ke Indonesia, insya Allah guys. Jadi guys, apapun ini satu perkara yang sangat-sangat menarik untuk kita berbagi info, dan semoga dengan adanya video ini kita dapat lagi merapatkan jambatan ya hubungan silaturahmi di antara Malaysia dan juga Indonesia. Insya Allah guys, menurut kalian bagaimana? Saya benar-benar shock dan benar-benar terharu karena apa yang saya dapat dengar tadi, pengalaman beliau menceritakan itu, wow, sangat-sangat enak sekali ketika berada di Indonesia. Ya, fasih bertutur dalam bahasa Indonesia dan juga, wow, sepertinya anak-anak kota di Jaksel, kayak gitu guys ya, anak-anak di Jakarta gitu, anak-anak muda lah, ya, anak-anak muda guys. Oke guys, apapun itu sahaja Drengkel, insya Allah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.